Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Dianti dengan NPM 2110070 dengan tugas etika dan hukum kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nova Arihman, SKM MKes. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktik etika di dalam profesi kesehatan. Yang pertama itu ada kedokteran. Etika kedokteran adalah salah satu cabang dari etika yang berhubungan dengan masalah moral yang timbul dalam praktik pengobatan. Profesi kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dalam kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Praktek kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien pada pasal 2 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Kemudian yang selanjutnya itu ada dalam melaksanakan pekerjaannya harus didasarkan pada nilai ilmiah. Dalam melaksanakan pekerjaannya harus didasarkan pada nilai ilmiah, artinya bahwa praktek kedokteran harus didasarkan pada nilai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan, termasuk pendidikan berkelanjutan maupun pengalaman serta etika profesi. Selanjutnya ada kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bahwa dalam menyelenggarakan praktek kedokteran harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan suku, agama, bangsa, ras, dan status sosial. Dan dalam menyelenggarakan praktek kedokteran juga harus berdasar pada keadilan yang memberikan pelayanan yang merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau serta pelayanan yang bermutu dan harus memberikan keseimbangan antara keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian, praktek kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan pasien. Kepada pasien artinya bahwa penyelenggaraan praktek kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan secara optimal dengan tetap memberikan perlindungan dan keselamatan pasien. Yang selanjutnya membahas mengenai yang kedua ada kedokteran gigi. Dokter gigi adalah individu yang memiliki ilmu di bidang kedokteran gigi. Kemudian yang kedua ada kode etik kedokteran bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga kelurahan profesi kedokteran. Bahwa profesi kedokteran gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dan dari kerugian, bertindak adil dan jujur. Kode etik wajib dihayati, ditaati, dan diamalkan oleh setiap dokter gigi yang menjalankan profesinya di wilayah hukum Indonesia. Adapun kewajiban-kewajiban dari dokter umum, kewajiban umum dari dokter gigi dapat dilihat pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, sampai pasal 9. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada kebidanan. Bidan adalah seorang yang telah secara teratur mengikuti suatu program pendidikan kebidanan. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A, diarsipkan melalui pendidikan yang formal agar lulusannya dapat melaksanakan mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Yang B, dalam menjalankan tugasnya, bidan memiliki alat yang dinamakan standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan.
Yang C, bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. Yang D, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Yang E, memberikan pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang F, memiliki wadah organisasi profesi. Yang G, memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, menjadikan bidan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama kehidupan. Kemudian, ada pun istilah-istilah yang berkaitan dengan praktik mandiri kebidanan menurut Kemenkes RI nomor 369 Menkes SK 3 2007 tentang standar profesi kebidanan. Dan yang terakhir, praktik kebidanan merupakan dasar bagi bidan untuk memberikan pelayanan dan diatur menggunakan manajemen kebidanan agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam bidan praktik mandiri. Selanjutnya, yang keempat itu ada keperawatan. Pengertian dari keperawatan adalah standar praktik merupakan salah satu perangkat merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Selanjutnya, standar praktik profesional ada 5. Yang standar pertamanya, pengkajian keperawatan. Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambung. Standar yang kedua, diagnosis keperawatan. Perawat menganalisis data, mengkaji untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Standar yang ketiga, perencanaan. Perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan klien. Standar yang keempat, pelaksanaan tindakan atau implementasi. Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Yang standar kelima, evaluasi. Perawat yang mengevaluasi perkembangan kesehatan klien terhadap tindakan dalam pencapaian tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan merevisi data dasar dan perencanaan. Kemudian, praktek keperawatan profesional mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, otonomi dalam pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Yang ketiga, mengambil keputusan yang mandiri. Yang keempat, kolaborasi yang disiplin lainnya. Yang kelima, pemberian pembelaan. Yang keenam, memfasilitasi kepentingan pasien. Kemudian selanjutnya, tujuan standar praktek keperawatan. Yang pertama, ada perawat. Pedoman membimbing perawat dalam menentukan tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap klien. Yang kedua, ada rumah sakit. Rumah sakit meningkatkan efisien dan efektivitas pelayanan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, ada klien. Perawatan yang tidak lama, biaya yang ditanggung keluarga menjadi ringan. Yang D, ada profesi. Profesi alat perencanaan mencapai target dan sebagai ukuran evaluasi. Dan yang terakhir ada tenaga kesehatan lainnya, mengetahui batas kewenangan dengan profesi lain sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama dengan yang baik. Dan selanjutnya, yang kelima ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat yaitu profesi kesehatan masyarakat harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap integritas mereka dalam menjalankan profesinya. Kemudian, begitu juga sebaliknya, masyarakat juga harus merasa yakin bahwa profesi kesehatan masyarakat mampu memberikan solusi, usulan, langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui cara promotif dan preventif sesuai kebutuhan, etika, norma yang ada di masyarakat. Yang paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat dapat memiliki kepercayaan di masyarakat
pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara profesional. Oleh karena itu, profesi kesehatan masyarakat dapat dipercayai dan dapat membela apa yang mereka percaya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian, kewajiban terhadap profesi kode etik kesehatan masyarakat terdapat pada pasal 16, 17, dan 18. Pada pasal 16 berisikan ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Kemudian pada pasal 17, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Dan pasal terakhir yaitu pasal 18, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagikan pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Baik, demikian pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.